Halo sahabat planters, kembali lagi bersama Agrobisnis Kalimantan. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara bertani atau berkebun kelapa sawit ya, jika memiliki budget yang terbatas. Nah, yang pertama tentunya kita harus sudah memiliki tanah ya, atau lahan yang harus kita persiapkan. Misalnya contoh, kita sudah memiliki 1 hektar lahan. Nah, dalam 1 hektar lahan itu tentunya pertama kita harus bersihkan terlebih dahulu. Jika kita memiliki budget yang terbatas, tentunya kita akan membuka secara manual ya guys. Sebelum kita membersihkan lahan, alangkah baiknya kita mempersiapkan bibit kelapa sawit terlebih dahulu ya. Apabila kita membeli bibit kelapa sawit di pembibitan, tentunya harganya lumayan mahal ya. Berkisaran 45.000 sampai 60 ribuan jika di tempat kami ya. Nah, menyesuaikan jika di tempat teman-teman. Nah, harga segitu tergolong cukup mahal ya apabila kita menyemai sendiri, membeli kecambah dari PPKS misalnya, akan lebih murah ketimbang kita membeli di pembibitan. Setelah kita menyemai bibit yang sudah kita tanam di dalam polybag, setelah menunggu kisaran 7-8 bulan biasanya sudah bisa ditanam di lahan. Nah, sambil kita menunggu, sebaiknya lahan sudah dibersihkan ya secara manual. Setelah dibersihkan, maka selanjutnya adalah kita akan memancang ya. Nah, dalam memancang ini harus memperhatikan jarak ya. Jarak yang ideal adalah 9x9 meter ya, dan tidak boleh kurang dari jarak 9 meter karena ditakutkan nantinya sawitnya akan mengalami etiolasi. Karena kita menanam sawit ini bukan hanya setahun 2 tahun, tetapi dalam jangka waktu sampai 30-an tahun. Jadi sangat disayangkan jika kita menanam terlalu rapat, takutnya itu etiolasi dan tidak menghasilkan buah yang bagus nantinya. Karena kita mengharapkan hasil ya. Kemudian setelah proses pemancangan selesai, maka kita akan melakukan penanaman sawit yang sudah kita tanam dari kecambah tadi. Sudah sekitar 8-9 bulan boleh kita tanam di lahan yang sudah kita beri pancang. Nah, di dalam lubang tanam sebaiknya diberikan pupuk dolomit dan rock fosfat ya, agar pertumbuhan kelapa sawitnya bisa lebih bagus ya. Kemudian akarnya bisa lebih cepat karena pupuk dolomit itu berguna untuk menetralkan tanah, sedangkan pupuk fosfat itu biasanya untuk memperkuat akar dan batang ya. Nah, bukan hanya pada saat penanaman saja kita berikan pemupukan, tetapi setelah sebulan dilakukan penanaman sebaiknya bisa diberikan pupuk menggunakan pupuk urea juga supaya pertumbuhan daunnya bisa lebih baik. Jangan lupa juga piringannya dibersihkan ya teman-teman, agar gulma-gulma di sekitaran pohon sawit yang sudah kita tanam itu tidak mengganggu pertumbuhan kelapa sawit yang sudah kita tanam di lahan kita. Jadi kita harus mentreatment atau merawat kebun sawit kita ini dari usia 0 sampai dia berbuah ya. Sebaiknya kita harus benar-benar memperhatikan pertumbuhannya agar nantinya bisa subur dan menghasilkan buah yang bagus, besar-besar, keliling ya. Kita harus persiapkan dengan sedemikian rupa. Sayang sekali
Jika seperti kebun kami ini, jika dilihat memang bagus, tetapi belum maksimal sepenuhnya karena sebelumnya itu tidak diperhatikan atau dirawat dengan sedemikian rupa. Makanya ini kita lakukan perawatan lagi agar bisa kembali pulih dan menghasilkan buah yang berbobot dan bagus, agar hasilnya itu bisa kita nikmati ya. Nah, ini juga memang masih menjadi perhatian bahwa berkebun kelapa sawit itu bukan hanya ditanam lalu ditinggal ya, tetapi kita menanam sawit harus benar-benar ekstra. Kita pupuk, kita bersihkan piringannya, dan kita rawat ya. Jadi pupuk pun bukan hanya pupuk kimia yang kita berikan, tetapi juga harus kita tambah juga menggunakan pupuk organik ya, baik itu pupuk kandang dan sebagainya. Nah, jika buahnya sudah besar-besar, maka nanti bobotnya pun akan meningkat ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin menanam kelapa sawit, sebaiknya dirawat sedemikian rupa agar menghasilkan buah yang bagus. Jika teman-teman masih kurang paham tentang apa saja jenis-jenis pupuk yang harus diberikan untuk perkebunan kelapa sawit, teman-teman bisa juga dicari di Google ya. Misalnya sawit usia 1 tahun itu harus diberikan pupuk apa, dan misalnya pelepahnya kuning seperti ini harus diberikan pupuk apa. Kemudian jika buahnya itu kecil-kecil harus diberikan pupuk apa ya. Bisa di searching di Google. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga video ini dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.